Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Gue doain semoga kalian sehat selalu dan tetap profit ya. Nah, kali ini gue akan bahas salah satu strategi investasi yang sering digunakan para investor, yaitu namanya strategi dividend growth investing. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, kita pertama perlu tahu apa sih itu dividend growth investing. Nah, dividend growth investing itu adalah investasi di saham-saham yang masih terus bertumbuh yang juga rutin bagi-bagi dividen. Prinsip dasar dari dividend growth investing itu adalah kita investasi di saham perusahaan yang bertumbuh, yang berarti labanya bertumbuh. Dan karena labanya bertumbuh, maka dividennya itu ikutan bertumbuh. Dan itu bisa meningkatkan dividen yield dari saham tersebut. Dan itu artinya setiap tahun kita mendapatkan dividen yield yang semakin lama itu semakin besar. Nah, strategi dividend growth investing ini cocok untuk jangka waktu yang sangat panjang, di atas 10 tahun. Di mana efek compounding interest yang diberikan si saham, atau lebih tepatnya compounding dividen, itu udah mulai terasa. Nah, di video ini kita akan demonstrasikan strategi dividend growth investing ini dengan saham Bank Daerah Pembangunan Jawa Barat dan Banten atau dengan kode sahamnya BJBR. Kita akan lihat bagaimana dividen yang terus bertumbuh ini bisa memberikan profit yang luar biasa besar dan konsisten dalam jangka panjang dan bisa memperbesar keuntungan serta memperkecil risiko dalam investasi saham. Nah, untuk demo ini kita akan gunakan beberapa data dan asumsi. Data yang akan kita gunakan adalah data earnings per share atau EPS-nya BJBR di tahun 2020 kemarin. Terus kita juga akan gunakan asumsi dividen payout ratio itu sebesar 50%, di mana itu adalah dividen payout-nya BJBR selama 5 tahun terakhir. Dan untuk tingkat pertumbuhan BJBR ke depannya, ini gue akan gunakan asumsi tingkat pertumbuhan yang konservatif, yaitu 5% pertumbuhan setiap tahunnya. Dimana gue berasumsi bahwa BJBR yang selama 5 tahun terakhir tumbuh 9% setiap tahunnya, ya selama 5 tahun terakhir nih, pertumbuhannya ke depannya akan melambat jadi cuma 5% tiap tahunnya. Jadi kenapa 5%? Karena gue pakai asumsi yang konservatif. Nah, terakhir untuk jangka waktu yang kita gunakan itu adalah jangka waktu yang panjang banget, yaitu 20 tahun. Nah, sekarang kita lihat nih ya, dengan asumsi pertumbuhan 5% tiap tahunnya, dividen yield BJBR di tahun 2021 dengan menggunakan harga sekarang yaitu 1.425 itu adalah sebesar 6,3%. Oke, dividen yieldnya 6,3%. Nah, tapi kalau kita lihat dividen yieldnya BJBR misal di 10 tahun berikutnya di tahun 2031, ya, kita bisa lihat nih, kalau kita masih hold saham BJBR di harga sekarang di 1.425, di tahun 2031 itu kita bisa dapat dividen yield mencapai 10%, teman-teman ya. 10%. Dan kemudian 10 tahun kemudian lagi di tahun 2041, dividen yield-nya ini bahkan bisa mencapai 16% per tahun. Dengan anggapan kita masih terus hold sahamnya yang kita beli sekarang, dari sekarang di harga 1.425. Di sini kita bisa lihat ya bahwa seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan BJBR yang terus bertumbuh 5% tiap tahunnya, di mana EPS-nya bertumbuh, dividen per share atau DPS-nya juga ikut bertumbuh, maka seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa dapat dividen yield yang makin lama itu makin besar setiap tahunnya. Nah, itulah kekuatan dari dividend growth investing. Bayangin teman-teman, dengan dividend growth investing dan kita hold sahamnya sampai 20 tahun ke depan, kita bisa dapat return sampai 16% tiap tahun secara konsisten cuma dari dividen. Ya, jadi itu belum termasuk capital gain, di mana ketika perusahaan bertumbuh, labanya bertumbuh, maka secara jangka panjang harga sahamnya pun akan ikutan bertumbuh juga. Tapi perlu diingat ya bahwa tadi kita tuh banyak menggunakan asumsi, yang artinya sama sekali nggak ada jaminan bahwa hitungan kita ini akan selalu benar dan pasti benar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misal ternyata BJBR mengurangi atau bisa juga menambah dividen payout rasionya. Atau ternyata BJBR ini nggak bertumbuh sama sekali, atau kebalikannya, tingkat pertumbuhannya itu bisa lebih besar dari 5%.
Nah, selain itu, jarang ya ada saham yang dividen yield-nya itu bisa sampai sebesar dividen yield-nya BJBR, yaitu 6,3%. Biasanya perusahaan-perusahaan yang konsisten bertumbuh, contohnya kayak BBCA, BBRI, itu biasanya dividen yield-nya cuma ada di kisaran 1-2%-an. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirin ketika mau melakukan dividen growth investing. Pertama, berapa besar utang dan rasio debt to equity ratio-nya. Ketika utangnya besar, maka company tentunya harus lebih memprioritaskan untuk bayar utang dulu sebelum bagi dividen. Terus, seberapa besar free cash flow atau arus kas bebas yang dicetak si company juga perlu kita hitung. Terus juga, apakah tingkat pertumbuhannya bisa dipertahankan dan apakah company-nya masih bisa tumbuh. Terus, jika EPS-nya naik, apakah dividen per share-nya juga ikut naik? Dan yang gak kalah penting adalah gimana prospek bisnis ke depannya. Karena itu adalah penyebab kenapa sih suatu company itu bisa bertumbuh. Fakta menarik tentang dividen growth investing adalah ini merupakan strategi yang digunakan Warren Buffett dalam berinvestasi saham. Beliau sering menekankan untuk fokus investasi jangka panjang minimal 10 tahun di perusahaan-perusahaan penghasil cash flow yang jumlahnya besar. Ketika perusahaan mampu mencetak cash flow yang jumlahnya besar, pertama, uang cash itu bisa dipakai untuk menumbuhkan bisnisnya. Kedua, bisa dipakai juga untuk bayar dividen, sehingga seiring dengan bisnisnya yang bertumbuh, dividennya pun semakin besar. Oke teman-teman, itu dia pembahasannya. Seperti biasa, gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham, terutama saham BJBR. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.